شهر خير جئتنا اليوم تؤنس بيتنا رمضان ضيفا مثوبة بعد اشتياق زرتنا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbil zidni ilma warzuqni fahma. Amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah mempertemukan kita kembali pada bulan Ramadan ini. Bulan suci, bulan penuh berkah. Serta salawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ACR yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini saya akan membahas tentang adab-adab niat. Seorang muslim membenarkan pentingnya keberadaan niat dan urgensinya bagi seluruh amalan, baik itu yang berkaitan dengan masalah keagamaan maupun keduniaan. Semua itu tergantung bagaimana niatnya. Dan inilah yang akan menjadi suatu ukuran bahwa suatu amalan tersebut kuat atau lemah, sah atau rusak, batal. Semuanya tergantung bagaimana niatnya. Kepercayaan seorang muslim terharus niat bagi amalan baik kewajiban untuk memperbaikinya. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala berkata, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah, menyucikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Quran surat Al-Baqarah ayat kelima. Dan dalam sabda Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya suatu amalan tergantung bagaimana niat. Sesungguhnya apa yang kalian dapatkan tergantung bagaimana niat. Dalam sabda Rasulullah SAW, jika kita berniat buruk maka yang kita dapatkan adalah keburukan. Tapi jika kita meniatkan baik, maka yang kita akan dapatkan adalah suatu hal yang baik. Jika kita berniat baik, tetapi berniat baiknya agar terkenal di mana-mana, itu adalah sesuatu perbuatan yang dilarang oleh Allah. Itu adalah perbuatan riya, dan itu adalah sesuatu perbuatan yang bukan perbuatan yang baik. Contoh seperti jika ada ranting di jalanan, kita menggesernya karena agar dilihat orang, agar dikira kita adalah orang yang baik. Itu adalah sesuatu perbuatan riya. Tetapi jika kita menggeserkan kayu tersebut karena Allah Subhanahu wa taala, agar orang-orang yang menolong jalan Allah dapat melaksanakan dengan baik, itu adalah suatu hal yang baik. Maka dengan begitu, jika kita melakukan sesuatu hal yang jahat,
maka yang kita akan dapatkan adalah sesuatu yang jahat juga. Tetapi jika kita melakukan sesuatu hal yang baik, maka kita akan mendapatkan sesuatu hal yang baik. Maka dengan begitu, niatkanlah karena Allah, lakukanlah sesuatu hal baik agar kita bisa selalu jadi orang baik dan dikagumi oleh orang dan juga dapat berada di sisinya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Saya mohon ampun kepada Allah. Ana sena ilaliko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Amma ba'du. Segala puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita panjatkan pada baginda besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ACR yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga dimanapun kalian berada selalu diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Adab kepada Allah. Seorang muslim memperhatikan segala sesuatu yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya dengan tiada terhingga, yakni berupa kenikmatan yang tak tentu. Terlebihnya dia pada saat menempel di rahim ibunya, nutfah, setetes air, menentukan perjalanan hidupnya hingga hari bertemu dengan Rabbnya. Maka ia akan bersyukur dengan lisannya kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji dan menyanjungnya dengan cara semestinya. Maka ia juga akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan anggota badan dengan cara menggunakannya di dalam ketaatannya. Maka ini disebut dengan adab seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan juga adab yang baik seorang yang mengingkari nikmatnya, tidak mengakui karunia pemberi dan mengingkarinya serta kebaikan dan nikmatnya, dan selalu mengagungkannya. Maka ia akan takut bermaksiat kepadanya, malu untuk menyelisihi perintahnya dan keluar dari ketaatannya. Maka ini disebut dengan adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di surat An-Nahl ayat 19 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ya'lamu ma tusyiru wa ma tu'linun. Dengan artinya, ya Allah mengetahui apa-apa yang kalian rahasiakan dan apa-apa yang kalian perlihatkan. Allah juga berfirman di surat Al-Baqarah ayat 152 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fazkuruni azkurkum waskuruli wala ta'furun. Artinya, karena itu ingatlah kepadaku, niscaya aku pula kepada kalian, dan bersyukurlah kepadaku, janganlah kalian mengingkari nikmatku. Dapat kita bayangkan dari artis tersebut, maka kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena apapun yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kita harus bersyukur, susah, senang, banyak atau sedikit. Dapat kita bayangkan lagi, maka kita harus selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pun akan ingat kepada kita. Sahabat ACR yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian kultum singkat yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Fi sabilillah haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.